sempat ditunda berkali-kali karena kondisi pandemi di Indonesia dan dunia yang hingga saat ini pun masih dalam kondisi yang belum menurun. Formula E menjadi ajang yang terpaksa harus diundur beberapa tahun. Mengutip dari sonora.id, hingga kini ajang dan proyek tersebut kembali menjadi sorotan karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin tetap melaksanakan ajang tersebut. Indonesia sebagai tuan rumah pun harus mempersiapkan berbagai hal demi menyambut para pendatang untuk berkompetisi dalam ajang tersebut. Terbaru yang menjadi sorotan adalah proyek kejar tayang untuk membangun sirkuit yang nantinya digunakan dalam Formula E tersebut. Tetapi dalam proyek yang terkesan terburu-buru ini, kontraktor justru mengeluh dan merasa kesulitan. Seperti yang dikutip dari kompas.com, Jaya Konstruksi mengeluhkan banyaknya area lokasi pembangunan yang masih dipenuhi dengan lumpur. Bahkan dalam keterangannya, pihak tersebut menyatakan bahwa area berlumpur tersebut mencapai 1,04 km dari total lintasan 2,4 km. Sehingga hampir setengah panjang lintasan masih ditutupi lumpur. Hal ini disampaikan langsung oleh penanggung jawab proyek sirkuit Formula E dari Jaya Konstruksi, Ari Wibowo, yang menyatakan bahwa kondisi tersebutlah yang membuat sulit. Jadi 40% dari pekerjaan ini ada di zona 5, itu yang paling sulit, ungkapnya. Pihaknya menyatakan bahwa pengerjaan sirkuit di atas tanah berlumpur inilah yang sangat menguras energi dan konsentrasi dari pihak konstruksi. Pasalnya, untuk 4 zona lainnya dianggap relatif mudah karena tanah yang dijadikan pijakan sudah memiliki kepadatan yang baik. Meski menghadapi kesulitan tersebut, Ari tetap optimis dengan tidak menambah tenaga kerja dan ratusan alat berat bisa menyelesaikan proyek kejar tayang tersebut dengan tepat waktu. Terlebih proyek ini dikerjakan 24 jam non-stop. Sirkuit ini ditargetkan rampung pada akhir Maret 2022 yang akan datang. Dan perhelatan Formula E di Jakarta akan digelar pada Juni 2022. Kabar dan pemberitaan mengenai Formula E ini beberapa kali menjadi topik yang mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat. Cerita tarik ulur ajang Formula E juga menjadi sorotan yang diwarnai dengan adanya penolakan, termasuk berpindahnya lokasi balapan yang semula direncanakan di Monas. Selain itu, juga kritikan dari Partai Solidaritas Indonesia di DPR DKI, di mana tingginya komitmen fee Formula E yang harus ditanggung APBD DKI Jakarta yang mencapai sekitar 2,4 triliun rupiah. Padahal menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI, Anggara Wicitra Sastro Amijoyo, komitmen fee penyelenggaraan Formula E di kota-kota lain tidak setinggi Jakarta. Tidak hanya itu, fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta juga membeberkan terdapat potensi pemborosan anggaran mencapai 4,48 triliun rupiah dari kontrak kerjasama gelaran Formula E selama 5 tahun. Anggota Komisi Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, mengatakan pemborosan anggaran itu terdiri atas pembayaran komitmen fee 2,35 triliun rupiah, biaya pelaksanaan 1,23 triliun rupiah, dan bank garansi 890 miliar rupiah. Terus, apakah KPK belum cukup bukti untuk menyeret kasus ini ke ranah hukum?
Jika Novel Baswedan, sepupu Anies Baswedan, yang jadi alasan mandeknya kasus ini, ternyata tidak juga. Buktinya, hingga Novel sudah tidak lagi di KPK, kasus Formula E ini belum juga naik statusnya ke tingkat penyidikan. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma Karisma 90.